Perkenalkan, nama saya Flavianus Felix Ismanto dengan NIM 22K10009. Judul proyek saya pada hari ini adalah prediksi harga rumah menggunakan jaringan saraf tiruan atau JST. Apa itu jaringan saraf tiruan atau JST? Jaringan saraf tiruan adalah sistem komunikasi yang terinspirasi oleh cara kerja otak manusia. JST dirancang untuk meniru secara neuron-neuron di otak kita berinteraksi satu sama lain. JST terdiri dari lapisan-lapisan neuron yang saling terhubung. Setiap neuron menerima input, memprosesnya, dan memberikan output ke neuron berikutnya. JST dapat digunakan untuk berbagai tugas, seperti klasifikasi citra, pengenalan suara, prediksi pasar saham, dan banyak lagi. Dalam proyek ini, saya akan menggunakan JST untuk memprediksi harga rumah. Bagaimana JST bekerja? Lapisan input ini adalah lapisan pertama dalam JST yang menerima data awal. Data ini bisa berupa fitur-fitur seperti luas tanah, jumlah kapal, lokasi, dan lain-lain. Yang kedua adalah lapisan tersembunyi. Ini adalah lapisan yang berada di antara lapisan input dan output. Di sini neuron-neuron melakukan perhitungan dan ekstraksi fitur dari data. Lapisan tersembunyi bisa ada lebih dari satu, tergantung pada kompleksitas model. Yang ketiga yaitu lapisan output. Lapisan ini menghasilkan hasil akhir seperti prediksi harga rumah dalam kasus ini. Kemudian yang keempat ada propagasi maju. Data bergerak dari lapisan input ke lapisan output melalui lapisan-lapisan tersembunyi. Setiap neuron melakukan perhitungan berdasarkan bobot dan bias yang ditetapkan. Yang kelima yaitu adalah propagasi balik. Setelah output dihasilkan, JST menghitung kesalahan dengan membandingkan output dengan nilai yang diharapkan. JST kemudian menyesuaikan bobot berdasarkan kesalahan ini untuk meminimalkan kerugian melalui proses yang disebut backpropagation. Gambaran studi kasus. Dalam proyek ini, saya akan menggunakan dataset dari Kaggle yang berisi informasi tentang harga rumah. Tujuan, memprediksi harga rumah berdasarkan berbagai fitur seperti luas tanah, jumlah kamar, lokasi, telah dibangun, dan lain-lain. Menggunakan JST untuk prediksi harga rumah adalah contoh sempurna dari aplikasi pembelajaran mesin dalam dunia nyata. Ini menunjukkan bagaimana saya bisa menggunakan data yang ada untuk membuat prediksi yang berguna. Kemudian deskripsi dataset. Fitur dataset ini memiliki berbagai atribut atau fitur yang digunakan untuk memprediksi harga rumah. Beberapa fitur yang digunakan termasuk luas tanah, misalnya dalam kaki persegi, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, telah dibangun, dan lokasi misalnya kota atau kode pos. Target dari prediksi saya adalah harga rumah. Super dataset ini diambil dari Kaggle, sebuah platform terkenal untuk data ilmiah dan kompetisi pembelajaran mesin. Link ke dataset yaitu adalah Kaggle harga alat dan pustaka. Bahasa pemrograman untuk proyek ini, saya akan menggunakan Python, yang merupakan bahasa pemrograman yang populer dan memiliki banyak pustaka yang mendukung pembelajaran berdasarkan JST. Pustaka. Yang pertama ada TensorFlow dan Keras. Pustaka ini digunakan untuk membangun dan melatih jaringan saraf tiruan. TensorFlow adalah pustaka pembelajaran mesin open source yang dikembangkan oleh Google. Sedangkan Keras adalah API tingkat tinggi yang berjalan di atas TensorFlow. Yang kedua ada Pandas dan NumPy. Pustaka ini digunakan untuk memanipulasi data. Pandas menyediakan struktur data, fungsi, dan analisis data yang fleksibel. Sementara NumPy menyediakan dukungan untuk array dan operasi matematika tingkat lanjut. Yang terakhir ada Matplotlib. Pustaka ini digunakan untuk visualisasi data. Dengan Matplotlib, saya bisa membuat grafik dan plot untuk memvisualisasikan hasil prediksi dan kemajuan pelatihan model. Kemudian, arsitektur JST. Lapisan input, lapisan ini merupakan memiliki jumlah neuron yang sama dengan jumlah fitur dalam dataset. Misalnya, jika saya menggunakan 10 fitur dalam memprediksi harga rumah, maka lapisan input akan memiliki 10 neuron. Kemudian lapisan tersembunyi. Untuk proyek ini, saya akan menggunakan dua lapisan tersembunyi dengan masing-masing 64 neuron. Lapisan tersembunyi ini menggunakan fungsi aktivitas ReLU atau Reciprocal Linear Unit yang sangat efektif dalam menangani masalah nonlinearitas.
Kemudian lapisan outputnya. Lapisan ini memiliki satu neuron yang akan memberikan prediksi harga rumah, fungsi aktifikasi yang digunakan dalam linear karena saya melakukan prediksi regresi. Kemudian fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi menentukan output dari neuron. Fungsi relu digunakan dalam lapisan tersembunyi untuk menangani masalah non-linearitas, sementara fungsi linear digunakan di lapisan output untuk prediksi regresi. Oke, di sini saya punya contoh ringan Python-nya, yaitu adalah yang untuk praproses data. Pertama, kita mengimpor data pustaka yang diperlukan seperti pandas untuk memanipulasi data dan pustaka dari skitlearn untuk praproses data dan pembagian dataset. Dataset dimuat menggunakan pandas dan kita memilih fitur-fitur yang relevan untuk digunakan dalam model. Data kemudian dibagi menjadi per set latihan dan pengujian menggunakan train test split untuk memastikan kita bisa mengukur kinerja model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Terakhir, data diskalakan dengan standar scalar untuk memastikan semua fitur memiliki skala yang sama, yang sangat penting untuk kinerja model JST. Kemudian, untuk membangun model, kita menggunakan TensorFlow dan Keras untuk membangun model JST. Model dibangun menggunakan sequential yang berarti kita menambahkan lapisan satu persatu. Dua lapisan tersembunyi masing-masing memiliki 64 neuron dan fungsi aktivasi relu. Lapisan output memiliki satu neuron yang berfungsi sebagai aktivasi linear. Model kemudian dikompilasi dengan optimizer Adam dan fungsi kerugian, mean squared error. Model dilatih menggunakan data pelatihan dengan validasi menggunakan sebagian dari data pelatihan. Proses pelatihan berlangsung selama 50 epochs dengan batch size 10. Kemudian ada kemajuan pelatihan. Kita menggunakan Matplotlib untuk memvisualisasikan kemajuan pelatihan model. Grafik menunjukkan nilai kerugian loss pada set pelatihan dan set validasi selama setiap epoch. Dengan melihat grafik ini, kita bisa memahami bagaimana model belajar dari waktu ke waktu dan apakah model mengalami overrating atau underrating. Kemudian yang terakhir ada prediksi versus aktual. Setelah model dilatih, kita menggunakan data pengujian untuk membuat prediksi harga rumah. Kita kemudian membandingkan prediksi ini dengan harga rumah yang sebenarnya. Jadi grafik scatter plot menunjukkan hubungan antara harga aktual dan harga prediksi. Idealnya, titik-titik pada grafik ini akan berada dekat dengan garis diagonal yang menunjukkan bahwa prediksi model mendekati nilai sebenarnya. Dan kesimpulan dari saya itu adalah proyek ini menunjukkan bagaimana saya bisa menggunakan jaringan self-tiruan untuk memprediksi harga rumah berdasarkan dataset yang berisi berbagai fitur rumah. Dan performa JST ini berhasil belajar dari data yang menghasilkan prediksi yang cukup akurat. Kinerja model dievaluasi menggunakan metrik seperti mean squared error yang memberikan gambaran seberapa jauh prediksi dari nilai aktual. Tantangan selama proyek, tantangan utama termasuk seleksi fitur yang tepat, praprosesan data yang akurat, dan penyesuaian hyperparameter model untuk mendapatkan performa terbaik. Sekian dari proyek saya. Terima kasih, Pak.